seri sebuah novel dengan judul Nabila Kepala Desa Cantik, buah karya Raden Mas Ngabai atau M.S. Basuki atau Sutat Basuki. Pada episode kedua, jangan lupa sholatlah kawan, walau kamu sedang sedih atau sedang senang, pastilah kerjakan sholat. Suara Nabila dalam kamar depan meja yang ada laptopnya. Satu hari ada 5 waktu. Sholat wajib itu sangat perlu, walau kamu jadi juragan ataupun pembantu, pastilah kerjakan sholat. Nabila bermain gitar sambil membuat melodi bergaya rock and roll yang tidak kalah dengan melodinya Mbak Tony Kuswoyo. Jangan sampai kamu tidak sholat, karena sholat ianya agama. Bila kamu meninggalkan sholat, dijamin masuk neraka panas. Ya. Jadilah sebuah lagu baru yang diciptakan dengan judul Sholat. Ya, dengan judul Sholat. Nabila yang cantik adalah seorang kepala desa cantik. Tekukan melodi gitarnya sangat bagus dan suara vokalnya sangat emas. Nabila, oh Nabila, you are the finest call. Tonight Nabila in the cantik fella forgive the putri and guitar singing. Dalam malam itu, malam padang bulan alias terang bulan, Nabila alias Mbak Kepala Desa Cantik mengajari para putra-putri bermain teater dan membaca puisi yang dinyanyikan. Hijau, lihatlah di sana, sawah luas menghijau dan menghijau. Mereka para remaja yang terbentuk dalam Karang Taruna Dokar Cikar, yang diambil dari kepanjangan Doyan Karangan Ciptakan Karyamu. Sangat gembira. Bu Nabila atau Mbak Nabila, dan ada yang memanggil Tante Nabila sebagai panggilan Nabila dari para warganya. Dengan senyum ceria, Nabila bahagia. Nabila betul-betul bahagia. Kepala desa yang digemari banyak insan, mereka yang suka Nabila. Tidak hanya dari satu desa. Novel Nabila Kepala Desa Cantik dihiasi 5 lagu-lagu terbaik ciptaan Sutat Basuki. 1. The Prosperous Song. 2. Nabila Is My Friend. 3. Jula Juli Jombangan. 4. War Makler. 5. Sholat. Bila ada para pembaca yang pecinta dunia sastra dan ingin menyanyikan lagu-lagu tersebut untuk diupload ke YouTube, silakan menghubungi Sutat Basuki. Jalan Krakatau Tunggorono, RT 03, RW 02, Jombang. Monggo yang mau surat menyurat silakan menghubungi Sutat Basuki Fans Club. Tempo hari Nabila dan Sutat Basuki sepakat membuat album The Song from Indonesia, satu album dalam bahasa Inggris. Bagi para pembaca yang mau berdonasi baik uang, barang, atau vokal emas, silakan menghubungi Kak Sutat Basuki ya. Nabila, oh Nabila. Pagi hari di tengah sawah dekat kebun jeruk terjadi pertengkaran. Iya, bangsat, sebuah teriakan dari Cak Kandel. Ya, pertengkaran alias gelut alias duel antara Cak Kandel vs Cak Pakli Upluk. Ya, Cak Kandel vs Pakli Upluk. Cak Kandel membawa arit, Pakli Upluk membawa pacul. Dalam pertengkaran ini untung diketahui Cari Sugianto. Cak Kandel yang tersungkur akan dipacul oleh Pakli Upluk. Dengan cepat kilat alias spontan, Cari Sugianto memegang tangan Pakli Upluk. Iya, suara menggetarkan dari Cari Sugianto.
Dengan tendangan yang kuat, Cari Sugianto berhasil melerai pertengkaran antara Cak Kandel dan Palik Upluk. Berhenti! Ada apa ini sampai terjadi pertengkaran perkelahian segala? Kata Cari Sugianto dengan suara tegas namun sambil tersenyum. Palik Upluk bangkit tersungkur dan Cari Kandel juga bangkit. Mereka adu argumen dan ngomel di depan Cari Sugianto. Pagi hari di tengah sawah dekat kebun jeruk terjadi pertengkaran. Iya, au. Rupanya masalah aliran air sawahnya Cak Kandel ditutup oleh Palik Upluk. Bila musim kemarau tidak dapat air, bila musim hujan terjadi banjir di atas sungainya, ya, di atas sawahnya Cak Kandel. Palik Upluk sewenang-wenang seharusnya bila akan membendung air harus rundingan alias musyawarah agar tidak merugikan pihak yang lain, termasuk dalam masalah ini yang dirugikan adalah Cak Kandel. Gak iso, ojo saenakmu dhewe, kata Cak Kandel. Biar aku tutup atau tidak, mau apa kamu, kata Palik Upluk. Itu kan kebun-kebunku sendiri, kata Palik Upluk. Ya, beginilah suasana di saat itu. Padahal desa cantik merupakan desa terbaik. Namun kok ya ada orang tidak baik seperti Upluk. Maksud pengarang Palik Upluk. Meskipun cerita ini karangan, namun sang pengarang tidak mau mencoret-coret kejelekan Palik Upluk. Senyum Sutat Basuki sambil menulis cerita. Nah, bilang kepala desa cantik. Ya, Upluk atau Palik Upluk memang keras jiwa dan hatinya. Palik Upluk adalah mantan napi, pernah dipenjara karena banyak kasus, pernah menghabiskan sekitar 10 sapi waktu jadi belantik di pasar sapi Kota Ngawi. Palik Upluk pernah menjual bis kota, ya, 5 bis kota di Jakarta. Dan yang paling brutal, Palik Upluk pernah memperkosa Maryati sang anak kandungnya yang darah dagingnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Gumam Nabila sambil bernapas panjang. Semoga tobatnya Palik Upluk merupakan tobat nasuha. Karena sekarang ini Palik Upluk jadi marbotnya masjid. Meskipun hidupnya kaya raya, punya kebun jeruk dan kebun melon, Palik Upluk sangat sering menangis, menyesali semua perbuatan masa lalunya. Nabila menarik napas panjang sambil menulis sebuah syair alias puisi. Kalau bicara masalah Palik Upluk, seperti yang gak ada habis-habisnya. Agar tidak prasangka, mari kita kembali pada hiburan musik Nabila. Ya, ikuti terus novel dengan judul Nabila, Kepala Desa Cantik, buah karya Sutat Basuki. Namun jangan lupa untuk membeli novelnya ya. Yang paling pawon itu membeli novelnya. Harganya cuma Rp250.000. Hehehe.